Haleluya. Haleluya. Segala puji bagi Tuhan. Kita berada di awal minggu di bulan Februari, bulan yang kedua di tahun 2022. Tidak terasa kita sudah melewati satu bulan lagi ya. Kita sudah ada di bulan yang kedua di tahun 2022. Begitu cepat waktu berlalu dan kita percaya kalau kita semuanya boleh ada sampai hari ini, kita juga bersyukur karena semua ini juga karena anugerah Tuhan. Artinya kalau kita boleh melewati hari demi hari yang sudah kita lalui, itu semua karena pertolongan Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Sehubungan pada hari ini juga kita akan mengadakan atau melakukan perjamuan kudus. Nah, hari ini saat ini kita membuka Alkitab dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima. Sekali lagi 2 Korintus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-21. 2 Korintus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-21. Saudara perhatikan dalam Alkitab saudara, dan saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Demikian firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia atau dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Sekali lagi saya bacakan. Dia yang atau Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia atau dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar bahwa dan kita akan mengerti tentunya lewat kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalau saya dan saudara hari ini dinyatakan oleh Tuhan kita dibenarkan, kita ditebus, kita dijadikan berkenan kepada Tuhan. Khotbah hari itu Daud, Alkitab mengatakan dia adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Kalau kita boleh hari ini layak di hadapan Tuhan, layak memuji, layak menyembah Tuhan, itu semua bukan karena kita memang layak. Itu semua bukan karena kita benar. Itu semua bukan karena kita tidak memiliki kesalahan. Tetapi hari ini kita akan melihat kebenaran Tuhan yang sudah kita baca, bahwa Dia yang tidak mengenal dosa. Nah, pertama, Yesus tidak pernah mengenal yang namanya dosa. Mengapa seperti ini? Karena memang Yesus tidak pernah berbuat dosa. Makanya benar kalau Alkitab berkata Dia yang tidak mengenal yang namanya dosa. Yesus tidak pernah, dan di dalam Alkitab tidak pernah dicatat bahwa Yesus melakukan dosa. Dan di situ dikatakan Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena itu. Sekali lagi, telah dibuatnya. Jadi kita harus mengerti bahasanya. Pengertian ayat ini begini. Yesus memang tidak berdosa, itu sudah jelas. Tapi Yesus seolah-olah membuat dirinya, menjadikan dirinya berdosa. Itu karena Dia, itu karena saya dan saudara, bukan karena Yesus berdosa. Memang ayat ini kalau kita baca ini seperti agak sulit kita pahami. Kok Dia yang tidak mengenal dosa, kok bisa ya membuat dirinya berdosa? Tapi ada alasan, saudara. Nanti kita akan sambung terus pemahaman ayat ini. Sebab kita tidak hanya berhenti di ayat ini, nanti ada ayat-ayat yang lain
yang akan membukakan pengertian kita. Oh, ini ya. Ini ternyata walaupun dia tidak berdosa dan Yesus harus rela menjadikan dirinya berdosa supaya apa? Supaya kita yang berdosa ini dibenarkan di dalam Yesus. Tapi sekali lagi saya mau katakan, Yesus, Alkitab mencatat, tidak mengenal dosa dan tidak berbuat dosa. Artinya begini, dalam Yesus jangan bicara dosa, karena dalam diri Yesus tidak ada sedikit berdosa. Beda kalau dengan saya dan saudara, ya. Sejak kita lahir sampai hari ini, kita masih melakukan dosa. Gak ada orang di muka bumi yang langsung berkata, aku ini sudah sekian tahun tidak pernah berbuat dosa. Oh, tidak ada yang berani. Karena kalau kriteria dosa di hadapan Tuhan itu ya banyak. Ya. Kita kan mungkin kalau berbuat, kita yang bilang dosa itu kalau melakukan ini, melakukan itu, kita wah itu baru dosa. Tapi di pemandangan Tuhan, pikiran kita saja memikirkan yang tidak berkenan berbuat itu adalah dosa. Makanya saya mau katakan, kayaknya sulit kalau ada orang hari ini berkata dia tidak pernah melakukan dosa. Karena yang namanya dosa bukan hanya apa yang kita perbuat, yang kita pikirkan pun, yang terlintas dalam pemikiran kita pun, yang tidak berkenan kepada Tuhan, menurut Anda itu sudah dosa. Nanti di lain kesempatan saya akan memberikan contoh-contoh, sebab di hari Rabu dalam pendalaman Alkitab saya sedang membahas tentang hukum Taurat dan hukum kasih karunia atau perjanjian lama, aturan perjanjian lama dan apa yang disebut dengan perjanjian baru. Kita sudah belajar mulai hari Rabu, ya. Tapi untuk hari ini ada kaitan mengenai hukum Taurat. Untuk hari ini ada kaitan, dan itu kaitannya dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Nanti kita akan lihat di dalam ayat-ayat selanjutnya. Supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, sekarang saya ingin melihat, kita ingin melihat bersama-sama kita lihat dulu dalam Kolose. Sebetulnya ada banyak ayat, tapi mudah-mudahan kita bisa membahas semua. Tapi kalau waktu tidak bisa, karena mungkin waktu, mungkin nanti di kesempatan yang lain. Tapi mari kita lihat dulu apa yang bisa kita bahas pada hari ini. Kolose 2, kita perhatikan. Kolose 2 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Ini penting sekali kita mengerti ayat ini. Kolose pasal 2 mulai ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Kita pelan-pelan melihat tentang ayat ini. Demikian firman Tuhan, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaran dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah, dalam hal ini pemerintahan iblis dan penguasa iblis, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kita akan melihat pengertian ayat-ayat ini. Ayat 13 di situ dikatakan, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita dan oleh karena kita tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Tadi saya sudah sebutkan tadi bahwa tidak ada orang di muka bumi ini yang bisa memberikan statement atau pengakuan bahwa dia tidak pernah berdosa. Siapapun dia, bahwa semua manusia, dan Alkitab sudah mengatakan itu, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, dan memang semua manusia sudah berdosa.
Nah, tapi dalam ayat ini Yesus sudah menanggung semua pelanggaran kita. Kita banyak pelanggaran, tapi Yesus sudah tanggung. Kalau saya ibaratkan, kalau orang bertemu di jalan raya sudah banyak, seharusnya dia mau ditilang banyak, karena mungkin di lampu merah ada robot, ya katakanlah begitu. Terus yang jalur yang nggak boleh dia lalu misalnya. Kita istilahkan dulu seperti itu ya, seperti pengendara motor atau mobil. Dan sebetulnya kalau dicek, ada kesalahannya di jalan ini, dia melakukan kesalahan, ya banyak hal, ya mungkin masih lampu merah, dia udah ini belum waktunya jalannya sudah jalan dan seterusnya. Artinya bicara tentang pelanggaran. Tetapi Alkitab berkata itu semua Yesus sudah tanggung. Dengan kata lain begini, jangan kita ingat-ingat lagi pelanggaran yang pernah kita lakukan. Yesus sudah tebus semua. Pernah saya katakan begini, seringkali manusia lebih jahat dari Tuhan. Lebih jahatnya gimana? Kadang-kadang Tuhan sudah nggak ingat kesalahan orang itu, tapi orang masih ingat loh kesalahan orang itu. 10 tahun yang lalu masih dikorek. Waduh, si A, si B, si C, 10 tahun yang lalu. Kenapa Tuhan aja sudah seperti ayat ini, Tuhan sudah menebus semua pelanggaran, tidak diingat lagi. Dan ada ayat di dalam Roma kalau nggak salah, di situ dikatakan Tuhan tidak mengingat-ingat lagi. Nanti satu waktu saya akan cari itu di Roma, ya. Di situ dikatakan Tuhan tidak mengingat-ingat lagi semua pelanggaran yang pernah kita lakukan. Tuhan nggak ingat-ingat lagi. Nah terus supaya cepat, saya ingin supaya selesai ayat ini. Ayatnya yang ke-14 karena ini penting yang saya jelaskan. Dengan menghapuskan surat hutang, perhatikan, yang oleh ketentuan hukum mendakwa, ya kita lihat mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan melakukannya pada kayu salib. Saya mau jelaskan ini. Saudara ada mungkin bingung di situ, ada namanya menghapuskan surat hutang. Takutnya saudara bilang begini, walau perasaan saya kalau ke warung, walaupun cuma cabai, nggak pernah hutang tuh, kok kenapa ini ada surat hutang? Ya, kayaknya saya bayar ini, bayar pajak ini, nggak pernah terlambat. Kayaknya saya punya hutang. Ini kita bicara. Ingat, hari ini saya harus mengatakan kepada kita semua, bicara dosa, kita semua punya hutang di hadapan Tuhan. Sebetulnya, makanya kita akan membahas apa yang dimaksud dengan surat hutang. Sebab ini dikatakan dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Begini sudah. Dalam aturan yang disebut dengan hukum Taurat, sebab yang dimaksud dengan ketentuan hukum di sini bukan hukum negara, tetapi yang dimaksud dengan hukum di sini adalah hukum Taurat. Ingat, hukum Taurat itu banyak aturan dan banyak ketentuan. Dan dalam hukum Taurat, sekecil apapun pelanggaran itu, namanya hukum Taurat itu semua ada. Artinya semua pelanggaran itu semua tercatat dalam hukum Taurat. Artinya ada undang-undang, ada aturan hukum Taurat yang mengaturnya. Dan di situ dikatakan begini, yang oleh karena ketentuan hukum mendakwa, sebab hukum Taurat itu ada dakwaan nanti. Padahal misalnya melakukan kesalahan, ada dakwaan melalui hukum Taurat. Kita tahu dalam hukum Taurat yang kita pernah bahas beberapa waktu yang lalu, mata ganti mata, gigi ganti, itu yang disebut dengan ada dakwaan. Terus itu dan mengancam kita, ada ancaman. Dalam hukum negara kalau melakukan ini ada ancaman. Nah dalam hukum Taurat juga ada aturan hukum Taurat. Tapi dalam ayat ini, Yesus firman Allah berkata, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Kata menghapuskan artinya Yesus sudah putihkan semua dosa-dosa pelanggaran kita.
surat hutang kita yang sebetulnya daftarnya panjang, itu sudah dibuktikan oleh Yesus. Itu maksudnya. Artinya begini, kalau tidak Yesus, waduh, daftar dosa kita dibuka dari lembaran pertama, nggak tahu sampai halaman berapa kita punya dosa. Termasuk saya, cuma saudara. Ya, sekali lagi, kalau tidak Yesus, kalau kita tidak ditebus oleh darah Yesus, kalau kita dibuka buku pelanggaran kita menurut yang kita sudah baca tadi, menurut ketentuan hukum Taurat, kalau dibuka mungkin nggak tahu lagi kita punya, ibaratnya kita pernah mungkin sudah lihat di sidang-sidang lewat layar televisi, kalau ada yang tidak, karena saya lihat buku sampai hakim itu berganti-ganti mau membaca satu capek itu. Kenapa? Terlalu tebal. Dibacakan misalnya pelanggarannya ini, dibaca lagi terus ini, baca lagi ada pasal-pasalnya. Nah kita mungkin juga begitu. Kalau seandainya Yesus tidak menebus kita, yang beda-beda jauh kepada waktu hakim ini, hari ini bayangin saja sudah. Apalagi yang misalnya saya sudah setengah abad lebih, ya, sudah mau jalan 52 ya. Bayangin aja, 50 tahun mau dibuka, sudah. Saya punya daftar dosa. Bisa bayangkan dalam satu hari, bukan cuma satu pelanggaran. Bayangkan saja mau bacakan itu, saudara. Pada waktu itu, saudara cerita, waktu itu ini melakukan ini. Pada waktu itu, waktu saudara bisa bayangkan kalau hakim mau baca semua itu. Tapi Alkitab berkata, Yesus sudah menghapuskan segala surat hutang dosa kita. Kita punya hutang dosa, saudara, tapi Yesus sudah hapus semua. Dalam terjemahan sudah ditiadakan semua. Kalau tidak sudah padu, nanti tidak akan lagi lihat di dalam ayat yang lain. Bukan hanya surat hutang, sudah, tapi di situ ada kata kutuk. Di situ ada kata kutuk, nanti kita akan lihat di Alkitab. Ya. Kalau yang pertama ini masih surat hutang, ya. Jadi saudara pulang rumah, saudara harus bebas karena surat hutang saudara sudah dibayar dan ditebus oleh karena Yesus Kristus. Ya. Kalau ada yang begitu saudara, biarkan Tuhan yang udah begitu. Karena Tuhan sudah bayar hutang dosa. Terus, dan itu ditiadakannya dan memakukannya pada kayu salib. Maksudnya begini, Yesus meniadakan, Yesus menghapus semua hutang-hutang dosa. Ada syarat, bukan cuma enak-enak itu tiba-tiba itu raib atau tiba-tiba itu hilang. Enggak. Artinya begini, Yesus menembus itu dengan harga. Ada harga dibayar itu juga. Jadi kita juga jangan gampang ya, kenapa itu dosa hilang? Tidak. Untuk menghapus hutang dosa, kata Alkitab, untuk menghapus di sini dikatakan surat hutang yang isinya dosa, itu ada harga. Dan Alkitab berkata dipakukan di kayu salib. Itu harga. Sekali lagi, harganya Yesus harus dipakukan. Dan itu termasuk hutang dosa-dosa kita. Dia pakukan semua di sana. Supaya apa, saudara? Supaya hutang dosa itu tidak ditarik kepada saya dan saudara. Seperti yang saya bilang tadi, entar mau dibaca, ya, seperti hakim membaca pada hari ini jam sekian sudah bisa baca saudara. Ya. Apalagi nanti kalau misalnya ada orang yang sudah 100 tahun, bayangkan aja sudah 100 tahun akan dikorek semua itu panjang sekali sudah. Kapan selesai baca? Tapi ingat, surat hutang kita sudah dibayar oleh Yesus. Amin. Sudah dibayar. Sudah diselesaikan oleh Yesus. Terus ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah sekali lagi, pemerintah di sini adalah pemerintah iblis, ya. Dan penguasa sama, penguasa iblis, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata Tuhan melucuti semua. Tuhan melucuti semua di mana? Pada waktu Yesus disalib.
Semua dikatakan di situ pemerintah Inggris, maksudnya segala penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Pada waktu Yesus dia disalib, kemenangan di atas kemuncak kedudukan itu sebagai satu tontonan umum bahwa Yesus sudah menang. Dan kemenangan Yesus ini yang perlu kita tahu. Pertanyaan saya, kemenangan Yesus untuk siapa? Sebab kemenangan Yesus bukan untuk diri Yesus. Kemenangan Yesus bukan untuk dia. Karena dia, kita sudah pelajari dari awal, dia tidak mengenal dosa. Artinya kemenangan Yesus itu adalah untuk saya dan untuk saudara, untuk kita semua. Kemenangan Yesus itu di kayu salib untuk saya dan untuk saudara. Menang dari dosa. Dia melucuti semua. Segala pekerjaan kuasa si jahat Tuhan lucuti seperti mana. Harga yang dia harus bayar, dia digantung di kayu salib. Dia dipaku sampai mati di kayu salib. Itulah harga yang tidak pernah ada di dunia ini, tidak pernah terjadi di dunia ini. Hanya Yesus yang sanggup membayar semua. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita balik lagi karena di dalam Korintus tadi kita ada sedikit menyinggung tentang orang. Kita masih ada hubungan, saudara. Mari kita lihat dalam pembacaan kita, kitab Galatia. Kitab Galatia, perhatikan di dalam pembacaan kita, kitab Galatia. Pasalnya yang kedua, mulai ayat 16. Kitab Galatia 2, mulai ayatnya yang ke-16, seperti ini bunyi firman Tuhan. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa. Apakah hal ini berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini menjelaskan, dan ini kita sudah sedikit bahas dalam ibadah PA pada hari Rabu mengenai perbedaan hukum Taurat dan hukum kasih atau hukum Kristus. Dan saya sudah katakan bahwa hukum Taurat tidak pernah membenarkan. Nggak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Justru melakukan hukum Taurat itu hanya mendapat beban itu, sebab berat melakukan hukum Taurat. Nah, saya sambung dengan ayat pasal 3 supaya sekaligus saya akan jelaskan. Pasal 3 mulai ayat 10. Galatia 3 mulai ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis,
Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat, dan bahwa ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi, ini yang saya sudah katakan tadi, menjadikan kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saya jelaskan dulu. Saudara-saudara, menurut ukuran hukum Taurat, tadi kita sudah bahas tentang surat hutang, ya. Karena di surat hutang itu banyak sekali daftar dosa kita. Tapi kita sudah baca tadi bahwa Yesus sudah lakukan semuanya itu. Artinya Yesus sudah bayar, nggak perlu kita bayar. Dan saat ini kita akan bahas bahwa menurut aturan hukum Taurat, kita semuanya adalah orang yang harus dikutuk karena pelanggaran. Karena dalam aturan Taurat, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami tadi. Dan Alkitab berkata, Yesus mencari jalan bagaimana supaya kita yang harusnya menanggung kutuk, supaya kutuk itu tidak tertanggung. Bagaimana? Tidak ada cara lain selain Alkitab ini berkata, Yesus menjadikan. Sekali lagi perhatikan kata-kata Alkitab. Yesus bukanlah orang atau manusia yang terkutuk, tetapi dia harus menjadikan, merelakan dirinya yang tidak mengenal dosa dan tidak juga harus menanggung kutuk, tapi dia harus relakan dirinya menjadi kutuk supaya saya dan saudara yang seharusnya menanggung kutuk tidak menerima kutuk itu. Itu maksudnya. Luar biasa sudah. Membayar ini bukan hal yang mudah. Makanya saya katakan kita kalau sudah belajar membahas tentang pengorbanan Yesus, nggak ada habis, nggak ada sampainya sudah. Karena kalau bahas di situ saudara, betul firman Allah berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu benar. Karena begitu besar kasih Allah. Karena tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih Allah. Orang mungkin pernah kasih saudara uang, tapi itu bukanlah kasih yang terbesar. Kasih yang terbesar adalah kasih Allah yang merelakan anaknya yang tunggal. Dan ayat ini untuk apa? Membayar surat hutang kita. Daftar surat hutang yang begitu panjang. Tapi Yesus sudah bayar. Yesus sudah tebus. Dan dalam ayat ini Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah berbuat ini supaya dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Maka saya juga selalu katakan, tidak ada yang patut dan layak kita bangga-banggakan dalam diri kita. Orang yang membangga-banggakan diri, saya mau katakan, maaf, orang itu tak tahu diri sudah. Kalau sampai orang yang membangga-banggakan, oh itu tak tahu diri. Kenapa? Kalaupun juga dia boleh bernapas sampai hari, itu semua karena anugerah. Apalagi kita sudah baca pengertian tadi, semua surat-surat hutang kita sudah dibayar. Bahkan kita yang seharusnya menanti kutuk, Yesus sudah menggantikan kutuk itu untuk saya dan saudara. Yesus sudah menggantikan semuanya itu. Dan kita hari ini betul-betul firman Allah datang kepada kita. Apa yang kita melakukan untuk Tuhan? Apakah Tuhan kita masih menjadikan Tuhan itu nomor sekian?
Sedangkan tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang mampu dan sanggup melakukan seperti yang Yesus sudah lakukan untuk saya dan saudara. Banyak orang hanya untuk menyenangkan seseorang, dia rela menyakiti hati Tuhan. Sedangkan orang itu hanya berbaik sebentar. Banyak orang di luar sana melukai hati Tuhan karena hanya untuk menyenangi orang lain. Sementara saudara, mungkin orang yang dia senangkan itu sebentar lagi dia akan tusuk juga dari belakang nanti. Tapi itu yang seringkali mungkin pernah lakukan. Atau kita menjadikan Yesus nomor sekian karena ada sesuatu yang kita ingin capai dan sebagainya, atau menyenangkan dan lain sebagainya. Tanpa kita sadari sudah bahwa yang kita sudah baca tadi, yang membayar hutang kita adalah Yesus, hutang dosa kita. Yang membayar semua kutuk kita ada juga Yesus. Yang seharusnya kita lain harus tergantung, pengertiannya begitu. Kita lain harus tergantung di kayu salib, bukan Yesus. Yesus tidak perlu tergantung di kayu salib. Kenapa? Dia orang yang tidak berbuat dosa kepada kita dan tidak mengenal dosa. Orang yang harus disalib itu adalah orang berdosa. Itu pengertiannya. Sekali lagi, orang yang seharusnya digantung di salib itu adalah harus orang berdosa, bukan orang yang tidak berdosa. Tapi mungkin pertanyaan kalau kenapa Yesus disalib? Justru karena ini yang saya katakan. Saya dan saudara yang seharusnya tergantung, Yesus ambil itu supaya saya dan saudara tidak mendapat hukuman seperti ini. Sebab kita sudah baca semua surat hutang kita sudah dibaca. Nah, mari ada satu ayat lagi yang saya ingin kita akan baca dalam kitab Roma pasal yang ke-10 ayat 4. Saya rasa hal ini penting kita baca. Sebab saya tidak bisa panjang hari ini karena kita ada perjamuan. Tapi kita akan baca ayat dulu. Roma pasal 10 ayat 4. Seperti ini firman Tuhan. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah yang akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni dalam mulutmu dan dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Saudara-saudara, kita diselamatkan bukan karena kita melakukan hukum Taurat, tetapi karena kita beriman di dalam Yesus Kristus. Dan sekali lagi saya mau katakan, tidak ada yang sanggup melakukan hukum Taurat. Sehingga saya hari-hari ini agak sedikit kaget dan agak merasa aneh. Kalau mulai muncul aliran-aliran yang mulai berkiblat ke hukum Taurat. Sudah banyak saudara, jangan saudara kaget. Sudah banyak sekte-sekte yang muncul belakangan ini yang justru berbalik dari hukum kasih karunia, berbalik kepada aturan-aturan hukum Taurat. Justru yang tadinya kita ada dalam pelanggaran hukum Taurat, kita beralih ke hukum kasih karunia Kristus. Kita sudah baca. Sebab kalau menurut hukum Taurat, daftar surat hutang kita terlalu panjang. Tolong dengarkan puji Tuhan supaya jadi daftar surat hutang dosa kita terlalu panjang. Kalau itu dilihat dari hukum Taurat. Sebab itu kita ada di kasih karunia. Yesus sudah membayar itu. Sekali Yesus sudah membayar itu dan kita sudah baca dipakukan di kayu salib. Ya.
Dan juga di dalam ayat yang lain, kita yang seharusnya terkutuk menurut aturan hukum Taurat, menurut ketentuan-ketentuan hukum Taurat, kita sebetulnya terkutuk. Tapi Yesus menjadikan dirinya terkutuk, makanya dia digantung di kayu salib. Itu bab pengertian. Nah, dalam ayat ini kita sudah baca, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Maksudnya begini, Yesus sudah menggenapkan semua aturan-aturan Taurat. Karena itu sulit untuk dilakukan, maka Yesus harus genapi. Yesus sudah menggenapi dalam dirinya. Makanya aneh kalau ada orang yang tadinya sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, terus coba-coba keluar, beralih lagi balik ke Taurat. Ini yang saya bilang aneh. Itu sama halnya saya kasih contoh, orang main sepak bola, contoh saja ya. Orang main sepak bola, itu bola sudah di depan gawang, tinggal menendang ke gawang, ini sudah bicara. Ya, untuk bola dia balik lagi ke sana. Ya itu aneh namanya itu sudah. Ya, aneh. Sama juga dengan orang sebagai pelari, sudah mendekat finish, sudah malah dibalik lagi di garis awal. Sama. Justru yang sudah ditinggalkan malah dia balik. Itu yang saya bingung sekarang, saudara. Dan aliran ini, saudara, sekte ini begitu gencar. Saya sudah banyak mendengar itu. Sudah banyak mendengar sekte ini, saudara. Mereka mulai melestarikan kembali aturan-aturan Taurat. Bahkan hari-hari raya mereka yang mereka lakukan bukan lagi seperti yang biasa kita lakukan. Kita ada namanya hari Paskah, dan hari Paskah kita dalam memperingati hari kematian dan kebangkitan Kristus. Mereka bukan. Mereka mundur. Kita memperingati hari Natal sebagai hari di mana Yesus telah datang ke dalam dunia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka lagi balik ke sana juga, sehingga mereka tidak merayakan ini. Ini sampai hari ini yang menjadi diri saya. Kenapa ya? Itu sama halnya, kalau saya boleh katakan itu, saudara, itu sama halnya itu mengecek, saudara, pengorbanan Yesus, memperolok pengorbanan Kristus. Yesus sudah tebus, mempermainkan pengorbanan Yesus yang harganya mahal. Dan itu saya sudah dengar di banyak orang gencar, saudara sekarang. Saya juga ingin sampaikan ini kepada jemaat. Siapa tahu mungkin satu saat saudara ada di rumah keluarga atau ada di mana, terus ketemu sekte itu, saudara. Nanti saudara akan dengar di sana bahasa-bahasa yang mereka lantunkan, pujian, doa itu sudah tidak seperti yang kita lakukan di sini. Itu akan berbeda. Saudara akan cenderung mendengar bahasa-bahasa yang digunakan oleh orang-orang Yahudi. Dan bukan cuma itu, aturan-aturan di dalam tatanan peribadatan yang mereka lakukan itu sudah berbeda dengan apa yang kita lakukan. Ada juga sekte ini. Bahkan juga di dalam Alkitab juga mereka sudah agak sedikit berbeda. Ada bahasa-bahasa tertentu yang sudah menjadi bahasa mereka. Ini sudah menunjukkan ternyata akhir zaman ini bagaimana siasat-siasat iblis membelokkan kebenaran firman Tuhan. Justru di sisi lain kita sudah dijadikan orang merdeka oleh Yesus. Kita sudah dijadikan orang-orang merdeka. Kenapa? Satu, kita sudah bacakan surat hutang kita sudah dibayar. Seharusnya daftar hutang dosa kita banyak sudah dibayar. Yang kedua, di Galatia, kita yang seharusnya digantung karena kita adalah orang-orang yang masuk kategori orang yang dikutuk karena aturan hukum Taurat. Tapi itu Yesus sudah ambil semua. Dan dalam Roma ini pasal 10 ayat 4, di sini kita katakan sebab Yesus adalah kegenapan. Yesus adalah menggenapkan semuanya hukum Taurat itu. Supaya apa? Supaya aturan-aturan Taurat itu tidak lagi dijatuhkan kepada kita, tidak lagi diperlakukan. Saya bisa bayangkan, kalau
Torat itu sampai hari ini seandainya diberlakukan, waduh, maaf, mungkin ini maaf aja ya. Mungkin ada yang datang saat ini tangan tinggal sepotong. Karena hukum Torat apa? Apa kalau melakukan salah? Potong. Mungkin, maaf, ini kan saya cuma kasih contoh saudara. Mungkin ada yang datang saat ini matanya tinggal satu. Mungkin ada yang datang saat ini sudah opong. Karena giginya dirontokkan. Karena apa? Gigi kali, gigi apa kali, gigi kali. Belum lagi yang lain-lain. Tapi syukur kepada Tuhan. Yesus sudah mengganti semua itu. Yesus sudah menggenapkan semuanya itu. Sebab itu saudara, kalau ada saudara pemilik keluarga saudara yang mungkin saudara baru dengar, cepat-cepat saudara sampaikan kebenaran ini. Sampaikan bahwa pada waktu Yesus membawa kita keluar dari aturan itu harganya nggak mudah, berat. Itu harus nyawa yang harus dibayar itu, dan itu pun bukan orang biasa. Itu adalah harus oknum yang tidak berdosa. Dan di dunia ini yang oknum yang tidak berdosa itu hanya ada pada Yesus. Karena orang berdosa harus ditebus oleh orang yang berdosa. Sebab orang berdosa ditebus oleh orang berdosa nggak bisa. Nanti satu saat kita akan bahas itu. Kenapa harus Yesus? Kenapa nggak dengan cara yang lain? Karena orang berdosa harus ditebus orang yang tidak berdosa. Karena kalau yang menebus itu orang berdosa, ya dosa-dosa itu. Kira-kira begitu. Nah sekarang singkat saja, saya akan memberikan karena tadi kita sudah menyinggung tentang salib Yesus. Hari ini saya akan membacakan tentang pergantian di kayu salib. Saudara simak baik-baik. Saya akan membacakan sekali lagi pergantian atau pertukaran yang terjadi di kayu salib. Maksudnya Yesus tukar. Yang aturannya itu harus saya, harus saudara, Yesus tukar. Yesus ambil, Yesus ganti. Jadi ini yang disebut dengan istilah pertukaran yang terjadi pada kayu salib. Yang pertama, Yesus dihukum. Pertukaran supaya kita diampuni. Karena tidak pernah kita akan diampuni kalau Yesus tidak menanggung hukuman itu. Yang kedua, Yesus disakiti. Kita tahu dicambuk, ditomak dan lain sebagainya. Di mahkota dulu itu adalah bagaimana Yesus disakiti luar biasa. Pergantiannya apa saudara? Pertukarannya apa? Supaya kita disembuhkan. Makanya ada ayat, oleh pilur-pilur Yesus kamu menjadi sembuh. Amin. Itu karena Yesus harus disakiti. Oleh pilur-pilur, oleh luka-luka yang disakiti, kita menjadi sembuh. Itu pertukaran. Yang ketiga, Yesus dijadikan dosa oleh dosa kita. Terus ditukar dengan apa itu? Supaya kita dijadikan benar oleh kebenarannya. Ini yang saya bilang tadi. Kita nggak bisa ditebus oleh sembarang. Kalau orang yang berdosa yang menebus kita, dia juga dosa. Bagaimana dia berkata itu? Masa dosa dengan dosa pertukaran? Harus ada kebenaran supaya kita yang berdosa ditukar dengan kebenaran. Dan kebenaran itu hanya ada pada Yesus, bukan kepada siapa-siapa. Itu persoalan. Jadi itu sudah. Terus yang berikut, yang kelima sekarang, Yesus mengalami kemiskinan kita. Yesus itu menjadi miskin juga. Terus pertukarannya supaya kita menikmati kelimpahannya. Makanya saya mau katakan, kalau ada di sini dan juga ada orang di luar sana yang hari ini Tuhan berkati dan dia menamakan diri kaya, jangan sombong. Karena itu Yesus tukari saudara. Dia rela menjadi miskin supaya kita hidup dalam kelimpahan. Terus yang keenam, Yesus menanggung rasa malu kita. Yesus tanggung rasa malu. Seharusnya kita yang malu nanti kita akan mau diarak nanti karena dosa.
Tapi Yesus ganti apa saudara? Supaya kita menerima kemuliaan-Nya. Bayangkan saudara, rasa malu kehinaan kita, Tuhan ganti dengan kemuliaan yang luar biasa. Yang berikut, Yesus menanggung ketertolakan kita. Kita adalah orang yang harus ditolak. Dan Yesus ganti dengan apa saudara? Supaya kita diterima oleh Bapa kita di surga. Jadi kalau hari ini doamu, engkau didengar, engkau diterima doamu, itu karena Yesus sudah ganti itu saudara. Ketertolakan kita sudah diganti. Dan yang terakhir, Yesus menjadi suatu kutuk. Kita sudah baca tadi. Supaya apa? Supaya kita tidak menerima kutuk, tapi menerima berkat. Bayangkan kalau setiap hari kita terima kutuk, saya kita bayangkan. Tapi Yesus sudah ambil itu. Yesus sudah rela menjadi dirinya menjadi kutuk. Supaya apa? Dia tukar dengan apa saudara? Dengan berkat-berkat dalam hidupnya. Baik itu berkat-berkat jasmani, terlebih juga berkat-berkat secara rohani. Puji Tuhan, Tuhan berkati firman Tuhan, biarlah firman Tuhan itu boleh jadi berkat bagi kita semua. Puji Tuhan.